Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. I'm Siti Marlina. I'm study at Islamic University of Sultan Toha Saifuddin Jambi. Today I want to explain about materials, hakikat manusia dan pendidikan. Sebelum kita memasuki materi hakikat manusia dan pendidikan, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu filsafat dan apa itu pendidikan, sesuai dengan nama mata kuliah filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, dan juga bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philien, yang berarti cinta, dan sophia, berarti kebijaksanaan. Ada beberapa pendapat tentang hukum mempelajari filsafat di dalam kitab Mantiq Sulamul Munawwaraqi. Faslun fi jawazil ishtighali. Teman-teman semua dapat melihat di dalam kitab Mantiq dalam pasal fi jawazil ishtighali, yang mana di sini dijelaskan tentang hukum mempelajari filsafah. Wal hulfu fi jawazil ishtighali bihi ala salasatin aqwali fa ibnu Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumu yanbaghi an yu'lama wal qawlatul masyhuratus sahihah jawazuhu lisalimil qariha mumarisis sunnati wal kitabi liyahtidi bihi ila sawabi. Di mana dalam pasal ini menjelaskan yang pertama, Ibnu Salah dan Imam Nawawi berpendapat mempelajari filsafat itu hukumnya adalah haram. Dan pendapat yang ketiga menyatakan bahwa mempelajari ilmu filsafat itu hukumnya sahih bagi mereka yang memiliki kesempurnaan akal, yang mengerti selak-beluk hadis dan Al-Quran. Jadi, jika ada yang tidak memiliki kesempurnaan akal atau bisa dikatakan orang gila, maka tidak boleh baginya untuk mempelajari filsafat tersebut. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan adalah suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan pikiran, watak atau kemampuan fisik individu. Pendidikan diperoleh melalui belajar, baik berupa pengetahuan, nilai-nilai, maupun keterampilan. Sudah kita ketahui pengertian filsafat dan pendidikan. Selanjutnya, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Filsafat pendidikan membangun teori-teori tentang hakikat manusia, masyarakat, dan dunia dengan cara menyusun data penelitian pendidikan dan penelitian ilmu-ilmu perilaku dengan ide-ide pendidikan yang berkaitan dengan pemikiran. Sebelum kita mengetahui apa itu hakikat manusia dan apa itu hakikat kehidupan, masuk ke kamar saya. Sebelum kita mengetahui hakikat manusia dan hakikat pendidikan, saya akan memaparkan hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan mutlak harus ada pada manusia, karena pendidikan merupakan hakikat hidup dan kehidupan. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang dibekali dengan berbagai kelebihan, di antaranya kemampuan berpikir, berperasaan, mencari kebenaran, dan kemampuan lainnya. Kemampuan-kemampuan tersebut tidak akan berkembang apabila manusia tidak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi moral, intelektual,
jasmania manusia oleh dan untuk kepentingan pribadi dirinya dan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan tersebut dalam hubungannya dengan Sang Maha Pencipta sebagai tujuan akhir. Sesuai dengan materi yang saya janjikan, yaitu hakikat manusia dan pendidikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang hakikat manusia. Hakikat manusia merupakan makhluk ciptaan Allah pada budinya dalam menentukan eksistensinya. Sebagai manusia harus mengemban tugas dan mempunyai tujuan untuk menjadi manusia seutuhnya atau bertugas mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia. Pada hakikatnya, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Hayawanun natiq. Maksudnya adalah al-insanun natiq, insan yang berpikir. Hayawanun natiq itu adalah majas yang berarti al-insanun natiq, insan yang berpikir. Karena manusia diciptakan mempunyai akal dan pikiran, berbeda halnya dengan hewan. Teman-teman semua dapat melihat di dalam kitab Mantiq Sulamul Munawwarati. Selanjutnya, hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah sebagai kupasan secara konseptual terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan. Terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan manusia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan pada awalnya adalah upaya manusia untuk memperlakukan anak keturunan manusia secara instinktif untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Oke teman-teman, sebelum meninggalkan channel saya ini, don't forget to like, comment, subscribe, and share. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.